Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih di Harry Potter podcast terkece seplanet bumi. Gitu semboyannya, Bang. Oh gitu. Geng, kita hari ini dengan Bang Dery. Bang, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sayangku. Tambah sehat, tambah selamat ya. Ini Abang Dery ini sukarelawan mobil jenazah, geng. Udah melanglang buana ke seluruh jagat raya. Cuman keluar negeri aja belum ya, Bang? Nah. Ada kepengenan nggak sih, Bang? Keluar negeri itu? Apa ya sayang? Tapi masa sih ada jenazah mau dianterin keluar negeri gitu? Nah itu yang abang pikir apa nggak geburu busuk atau apa ya kan gitu. Artinya pokoknya Sabang sampai Merauke kecuali luar negeri sayang. Repot ngurus paspor nah. Gitu. Bang, awal mulanya itu apa sih, Bang? Kenapa Abang tuh punya pikiran mau kayak gini deh gitu? Nah, sebelum jawab, ini boleh ngerokok nggak di ruangan ini? Boleh banget, Bang. Oh, boleh? Boleh. Nggak apa-apa, sayang. Nggak apa-apa dong. Nanti kita di YouTube itu kita tulis apakah ada yang ngerokok di sini? Iya. Oh, gitu, sayang. Nggak lah, kan tayangannya kan di atas 18 plus, Bang. Oh, jadi, gitu, ya. Jadi yang anak-anak emang nggak bisa nonton. Oh, nggak bisa, ya. Nggak bisa nonton. Gitu, ya. Siap. Jadi atas 18 tahun, kita centang, ini konten bukan buat anak-anak. Jadi, kita mau ngerokok, nggak apa-apa, gitu. Tar, hidupin rokok dulu. Ini beda, Bang. Kalau di TV nggak boleh ngerokok. Oh gitu. Oh iya. Kalau di YouTube boleh. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk saudara-saudara abang semuanya, adik-adik abang semuanya dari Sabang sampai Merauke. Sebelum abang jawab pertanyaan, apa tadi sayang pertanyaannya? Kenapa sih, Bang? Ya kan awal ya mutusin untuk bantu orang kayak gini nih, kenapa latar belakangnya gitu? Jadi sayangku ya, awalnya itu saya ini punya emak ya. Oke. Emak itu hidupnya di gunung sayang. Abang ini sebenarnya orang gunung ya, orang Lampung Barat. Itu jarang sekali ke Bandar Lampung, artinya ke kota itu jarang sekali, bisa dihitung tahun ya. Pada waktu itu 2009 akhir, ibu abang tuh sakit, artinya stroke ya. Itu kita masukkan ke rumah sakit Urip. Di situ langsung masuk ICU. 9 hari ibu meninggal. Artinya mungkin Gusti Allah itu berkehendak lain daripada semua itu. Nah disitulah abang ini sepulangnya ibu abang ke rahmatullah ya, mulai dari 1 harinya, seminggu, 40 harinya, bahkan sampai bertahun itu tanpa abang undang, abang pinta atau abang telepon. Pada waktu itu abang kan di Kampung Baru nih, di Bandar Lampung juga, belakang Unila tepatnya. Itu dari ujung A sampai ujung B itu membantu abang. Artinya di situ orang kok semangat. Padahal yang namanya kematian orang itu kan males atau jijik bahasanya kan, atau ya, udah, artinya udah lah gitu. Biasanya kan kayak gitu. Nah ini kok sampai ke 40 harinya kok selalu rame di rumah abang. Artinya tanpa abang minta pada waktu itu ya, itu selalu rame, selalu membantu lah bahasanya, membantu abang. Nah di situ abang itu terketuk hati abang, ya kan. Setelah 40 harinya kok tanpa saya minta orang membantu ya, gitu, ya kan. Nah di situ awal mulanya, malam itu abang istikharah minta sama Gusti Allah yang punya langit bumi beserta isinya, mohon ya Allah, apa yang buat balas orang-orang baik ini yang telah membantu kematian ibu saya, ya Allah. Ya istikharah itu 2:30 malam. Pada waktu itu ada pelambang ya, kok ambulan. Sedangkan pada waktu itu abang itu masih nyupir bus Lampung Jogja ya bahasanya. Supir bus dulu ya, Bang? Kok ambulan? Ya sudah, terima kasih ya Allah. Kedua malamnya abang istikharah seperti semula. Apa ya Allah yang buat bantu, yang buat
balas orang-orang baik ini yang telah membantu kematian ibu saya. Nggak mungkin ya Allah saya ketuk satu-satu terima kasih ya. Itu nggak mungkin sepertinya. Saya mohon istikharah itu pelambang itu jujur ya, itu seperti ambulan itu turun ya. Itu datang dan berada di depan abang. Lokasinya seperti inilah tempat abang istikharah kalau istighfar malam ya. Sendirian. Itu kan abang matiin lampunya semua, abang gelepin, abang kunci pintunya. Dari situ saya ngadu sama Tuhan yang Maha Kuasa ya. Nah itulah pelambang itu turun mobil ambulan. Loh, ambulan. Alhamdulillah ya pada waktu itu kebetulan harga kopi juga agak lumayan ya. Terus singkat cerita abang Beli. inisiatif langsung beli ambulan. Nah itulah ambulan yang sekarang ada di depan KP kita ini sayangku. Nah ambulan paten. Nah itulah ceritanya awal mula abang jadi supir mobil ambulan atau mobil jenazah ya. Mobil itulah gantinya ibu abang. Oh, begitu sayangku. Ucapan terima kasih buat orang-orang yang bantu ya bang. Itu pada intinya. Oh itu filosofinya. Luar biasa ya. Terus kalau sejauh ini nih, kalau paling jauh itu kemana bang nganterin jenazah tuh? Bang? Paling jauhnya? Kan Bang Dery kan udah sampai ke Jawa, katanya udah kemana-mana itu. Sedangkan umur, maksudnya kalau kondisi jenazah betul bang. Kalau terlalu lama kan busuk nanti atau kayak gimana gitu kan? Nah, itu gimana tuh? terjauh kalau Sumatera itu kan pada waktu itu perjalanan itu masih lewat bawah itu 3 hari 2 malam itu ke Aceh ya. Itu tahun berapa ya? 2011, 12 hampir tiap tahun itu abang ke Aceh. Total ke Aceh rute terjauh itu 8 kali sampai detik ini malam ini di studio ini ya. Mobil itu kalau arah ke Aceh, kalau arah Sumatera artinya itu sudah 8 kali. 8 kali? 8 kali sayang. Dan jenazah itu tergantung keluarganya. Kalau mau nggak bau, nggak busuk, ya diformalin. Iya. Begitulah. Tapi rata-rata itu maksudnya meninggalnya di Lampung terus abang anterin gitu ya? Begitu. Gitu kan rata-rata gitu kan? Iya. Nggak ada yang dari jauh terus dijemput, nggak dong? Enggak Lampung sayang. terus kirim ke mana yang keluarganya di luar-luar kota gitu ya? Iya, betul. Gila ya itu paling jauhnya kayak gitu ya, bolak-balik kayak gitu. Itulah kisah abang ya, artinya abang nggak mematok di situ harga. Oh harus sekian nggak? Dalam arti kalaupun bahasanya rumah sakit itu 100.000, ya abang 80.000 aja bahasanya. Artinya nggak matok ya. Iya. Begitu. Karena kalaupun ada sisanya ya Allah atau ada kurangnya ya Allah, saya mohon kepadamu, tolong kasih makan ibu saya yang sudah jadi arwah. Itu aja sayang. Nggak aneh-aneh abang itu. Oh emang benar-benar jadi amalan buat ibu ya ini ya bang ya? Terserah orang menilai apa, yang jelas niat abang itulah yang melahirkan abang ya. Jadi apapun yang terjadi, mudah-mudahan saya dapat restu ibu gitu loh saya. Bukan cuman tulis-tulisan, akan tetapi praktek abang. Ya apapun yang terjadi kalau saya tidak dilahirkan dari ibu atau saya tidak menyusui susu ibu, saya nggak jadi seperti ini sayangku. Iya. Itu aja. Jadi niat abang berbakti, bahasa Indonesianya yang ini berbaktilah saya. Walaupun ibu saya sudah jadi arwah, begitu sayangku. Oh itu mudah-mudahan ya kalau nanti anak gua, nah gua juga kayak gitu tuh bang. Nyokap sih sampai sejauh ini masih ada bang, tapi bokap udah nggak ada. Ya kayak gitu, jadi inget orang tua juga ya kan. Makasih bang udah ngingetin juga nih. Nah ini ngelanjut ke pengalaman mistik nih bang. Nah ini seru. Pengalaman mistik. Iya, jadi selama itu kan jadi kan gitu yang abang bawa ini kan orang meninggal nih. Meninggal. Iya kan, orang meninggal ya kan. Tadi si Adli aja bilang bang bau-baunya nggak enak gitu, padahal nggak ada isinya tuh ya bang ya? Nggak ada isinya. Aduh gitu, gimana yang ada isinya itu? Tiba-tiba itu mayat gerak gitu. Tapi apa ya, yang ambulan yang ini, yang kita bawa ini, yang 01 artinya. Itu memang... Ntar dulu, 01. Sebelum melanjut ini ada berapa unit?
nggak perlu disebutin yang jelas. Ini 01 ya. Oke. Itu awalnya yang abang cerita barusan. Iya. Itu memang apapun bentuknya jenazah itu, apapun kejadiannya, abang tanganin sekemampuan abang. Karena apapun yang terjadi, saya belajar dan belajar loh ya saya. Belajar mencari ridhonya Gusti Allah bahasanya untuk membantu mama abang yang sudah tiada. Yaitu tadi, ya Allah kalaupun saya benar-benar nggak minta upah, tolong upahnya kasih ke emak abang yang udah jadi arwah. Itu praktek ya, bukan cuman teori, bukan cuman omongan, akan tetapi praktek yang memang jenazah itu, mohon maaf, kelindes ambyar, kecelakaan, Ya Allah. penyet atau segala macam, atau pembunuhan, atau yang memang benar-benar seperti contohnya yang di Puri Gading, perumahan itu kan 5 hari baru ketahuan, membusuk, bengkak dan segala macam itu tidak bisa tayang di YouTube karena nggak tahu kenapa kok dihapus sama YouTube kan begitu sayang. Kalau abang sih sebenarnya nggak ada rekayasa atau nggak ada tutup-tutupan, tapi ya itu tadi kalau naikin ke YouTube itu pasti hilang, dihapus. Gitu sayangku. Jadi memang buat simpenan aja lah kan gitu. Pribadi ya. Itu abang yang model begitu. Itu abang mohon maaf, abang tidak minta upah. Kecuali itu udah dari rumah sakit, tolong antarkan ke sana. Itu tadi. Dari Bahasanya rumah sakit, kan gitu. Yang dari rumah sakit kan memang ada anggarannya. Bang. Nah, kalau yang independen yang kondisi darurat kayak gitu kan ini boro-boro mikirin rumah sakit ya kan. Nah, yang penting keangkat aja dulu gitu kan. Itu sih yang paling penting. Nah, bukan, Bang. Ada nggak jenazah hidup lagi gitu? Kalau jenazah hidup lagi Truk gitu tiba-tiba dia bangun gitu. Abang lagi nyetir spion itu. Itu masih gini tuh. Kalau jenazah hidup lagi itu sepertinya tidak ada. Cuman pada waktu itu abang ingat jadinya, spontan ingat, flashback itu dulu. Abang itu nganter ke daerah Lampung Tengah ya, posisinya jalan itu berlobang dan itu sudah jam 2 malam. Yang jemput pakai motor, 3 motor itu ngacir dan hilang meninggalkan abang ya kan artinya. Nah disitulah abang sendirian jalan kelutak dengan pelan. Kalaupun nggak pelan ya mobil rusak dan jenazahnya kasihan artinya. Nah di situ abang sempat istirahat, abang pasang kamera. Hidupin sendiri jenazah itu abang bangunin begini karena itu bujang pada waktu itu bujang penyakit kuning matinya gitu kan. Di situ niat abang numpang selfie aja kan, orang-orang mah sama artis, abang mah sama jenazah aja. Jadi itu betul-betul abang bangunkan kretek. Di situ udah dapat videonya, kira-kira abang udah dapat lah kira-kira berapa menit. Ya udah abang pulangin lagi kereta-kereta. Cuma numpang selfie aja bahasanya gitu. Itu yang pernah terjadi. Tapi kalau yang hidup nggak ada saya gitu. Bukan Bang, pengalaman yang paling serem gitu Bang. Yang paling abang inget tuh itu ngeri banget gitu. Di luar selfie deh ini. Kalau selfie kan ini berhubungan sama keberanian kita ini ya kan. Gitu ya. Yang tiba-tiba ada apa gitu yang paling abang inget, tiba-tiba misalkan lampu tadinya gelap kan tiba-tiba nyala gitu. Atau tiba-tiba mobil itu berhenti sendiri gitu. Itu gimana tuh? Kalau soal begitu tentunya ya kalau kuburan itu kan pasti berhenti, ya kan? Berbagai macam meninggal juga dikubur di situ. Nah, kalau mobil ambulan paten ini, ya itulah kuburan berjalan. Berbagai macam. Memang sejak abang ambil 2009 akhir itu, dalamnya tidak boleh abang cuci. Dan tidak boleh dilap basah. Artinya kalaupun udah kering, contohnya darah-darah, ya cukup disapu aja. Atau otak, atau usus-usus bekas berodol, atau bekas daging-daging kecil ya, biarin aja gitu. Artinya abang nggak ada niat ini itu. Abang cuman pembuktian untuk nyata-nyata bahwa mobil itu pernah untuk membawa si A, si B, dan si C. Gitu. Artinya abang cuman niat begituan aja sih. Gitu. Nah, kalaupun abang inget, oh ini punya si A. Nah abang inget kuburannya di mana, kejadian apa,
terus meninggalnya seperti apa, ya kan? Terus apa namanya? Terakhir dimakamkan di mana? Abang tahu semua namanya siapa. Jadi abang cukup baca Al-Fatihah. Jadi bahasanya abang ngasih makan. Iya. Mereka gitu aja. Bukan untuk apa-apa. Akan tetapi yang berada di dalam mobil itu memang betul-betul abang ambil dari kematian manusia yang tidak wajar. Itu saya. Itu rata-rata gitu ya Bang ya? Itu yang abang ambil mati tidak wajar, Sengko. Itu nyata-nyata, bukan rekayasa, bukan. Terus apa Bang yang apa namanya? Hikmah apa yang abang petik ketika ngambil jenazah yang mati nggak wajar gitu kan? Misalkan dia dari pembunuhan misalkan gitu Bang. Itu ada kebanggaan tersendiri, artinya kebanggaan jangan dianggap negatif ya. Iya. Hidup abang ini, sisa-sisa umur hidup abang ini bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Itu loh sayang, intinya. Jadi abang saat itu bisa tenaga abang, pikiran abang, atau mobil abang bisa bermanfaat membawa jenazah yang meninggal tidak wajar. Artinya ya bisa bermanfaat gitu aja. Jangan dianggap negatif. Itu aja sayangku. Nah, kalau tanggapan miring soal abang itu pasti ada dong. Ya kan, tanggapan miring. Bang Dery kayak gini nyari duit. Iya dong, pasti ada Bang. Karena sesempurna apapun kita berbuat sesuatu tuh Bang, pasti ada omong-omong nyinyir. Nah, tanggapan abang tuh gimana dengan komentar-komentar orang yang kayak gitu? Kalau abang itu, ya, karena abang orangnya nyata-nyata. Mau dibilang, wah Bang Dery ini sinting, Bang Dery ini kentir, Bang Dery ini nggak waras. Welcome abang ini. Mau dikomen jelek, mau dikomen bagus sama aja. Nggak ada di sini terpengaruh sedikit pun. Mau dibilang bagus juga nggak gitu-gitu amat. Mau dibilang jelek juga nggak gitu-gitu amat, abang. Abang terserah, karena pikiran orang kan orang banyak. Iya. Ya abang terserah aja. Cuman, bisa nggak yang ngomen jelek itu praktek nyata-nyata seperti ini. Cuman itu aja. Cuman dengan cara, apa ya, kita lihat, bisa nggak prakteknya dia, gitu aja sih sayangku. Abang mah seneng aja, mau dikomen jelek, mau dikomen seneng aja sayang. Terus gimana Bang, kalau ada orang yang tiba-tiba yang abang bantu itu benar-benar nggak punya duit banget gitu loh Bang? Lillahi ta'ala. Ya Bang. Lillahi ta'ala, betul. Ada nggak momen-momen di mana apa Bang Dery lagi buntu nih, buntu banget gitu, terus tiba-tiba ada kejadian gitu. Ini bensin aja susah nih ya kan mau ngisinya. Ada nggak momen kayak gitu Bang? Kalau momen seperti itu selama ini tidak ada. Oh ya alhamdulillah, berarti benar-benar diridoin, dibantu. Tidak ada ya. Bang. Cuman mohon maaf, nggak perlu abang sebutin rumah sakitnya. Terus nggak perlu abang sebutin orangnya harus pulang ke desa mana, nggak perlu. Pada waktu itu saudara atau temen seprofesi minta sekian, sedangkan orang itu memang benar-benar nggak mampu bahasa. Iya benar tuh Bang, kan gitu tuh. Nah, kebetulan di dalam dompet itu abang ada duit sesuai yang temen kita inginkan itu tadi. Bahasanya tarif. Abang bayar. Nah, biarlah jenazah abang bawa. Oh Bang, udahlah Bang, nggak enak katanya bla bla segala macam. Udah nggak apa-apa, ambillah. Singkat cerita, deal, ya kan? Akhirnya dia nggak enak, mungkin sampai sekarang, sampai detik ini, kalau ngelihat abang dia malu atau nggak enak, ya kan? Iya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak perlu abang sebutin ya pada waktu itu. Itu sekitar 2010 atau 2011 ya, kira-kiranya. Pulang sampai sana, ya masih ada nih, sisa sedikit ya kan pada waktu itu. Abang nyuruh ke nek abang, colong beliin aqua. Dapat 7 dus apa-apa pada waktu itu abang taruh di situ. Ditarik abang ini sama tuan rumah ke rumah sebelahnya. Di situ sudah disediain makan, ngopi ya. Dan di situ udah ada rokoknya. Setelah selesai acara makan dan ngopi, abang kan kurang enak ya bahasanya, kok ngerepotin gitu ya. Setelah abang pulang, permisi pamitan, mudah-mudahan
jenazah atau almarhum husnul khotimah, begitu ya pada waktu itu ya. Bukan abang artinya ngungkit atau abang ini enggak, inilah kenyataan perjalanan yang pernah abang alamin sayangku ya. Iya. Di belakang itu, di belakang mobil ada beras, Udah dimasukin sama dia. ada pisang, daun singkong. Pokoknya di situ penuh. Loh, ini gimana maksudnya? Ada singkong berapa tundun? Ya Allah, ada pisang berapa tundun? Ada kelapa. Itu betul-betul, sayang. Akhirnya abang nyamperin lagi, Pak, terima kasih. Itu apa, Pak? Sudah kami pokoknya nggak bisa bantu apa-apa, hanya itu yang bisa kami. Udah, saya pelukan. Habis itu pulang. Di jalan abang mikir ya, ya Allah baiknya orang ini ya. Seadanya loh. Aturan kan, ya maksud abang itu udahlah gitu kan. Kalau buat Ya namanya orang lagi berduka, kan kayak gitu. artinya nyatu hari, 2 sampai seminggu kan bener. cukup. Bener. Tapi saya ngobrol tadi, artinya ya mohon diterima gitu loh. Ya udah, abang sambil mikir sambil di jalan, ya Allah, gitu aja sih. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan ditambahkan rezekinya. Gitu-gitu aja abang mah. Itu nyata-nyata terjadi dan pernah abang alamin ya sayangku. Abang jarang sih cerita yang sedalam ini, jarang. Paling ya humoris-humoris aja atau apa. Nah, kita masuk ke zona yang nyata-nyata aja sayang, itu jargonnya Bang Dery nih. Apa jargon? Jargon itu kayak selalu abang ucapkan. Oh, yang gitu. nyata-nyata sehingga masyarakatnya jadi inget gitu. Nah, karena Kiki, vokalisku nih kan kadang-kadang suka nyebut yang nyata-nyata aja sayang, kata dia. Lu dapat kata-kata itu dari mana? Nah, itu gue sempet nanya tuh, Bang. Lu dapat kata-kata ada nggak Bang Dery yang supir ambulan, dia suka nganterin jenazah kemana-mana, kata dia kan. Itu kepikiran yang nyata-nyata aja sayang itu kayak gimana itu, Bang? Kenapa abang selalu mengucapkan kata-kata itu gitu? Artinya mohon maaf untuk semuanya. Yang goib dan yang nyata ya. Kita ini sama-sama manusia hidup di dunia ini ya sayangku ya. Itu terlahir dengan telanjang dan tidak punya apa-apa ya sayang. Karena soal baju, soal kedudukan, soal apa, itu hanya pakaian ya. Tapi kalau keinginan, rasa atau hati, itu semua manusia sama bahasanya. Jadi tanpa pandang bulu abang itu memanggil sayang. Mohon maaf ya, jangan persepsi yang negatif ya. Semuanya abang panggil sayang. Karena Gusti Allah kalau nggak sayang juga nggak tahu ya. Mohon maaf. Basicnya ada Ar-Rahman Nirohim ya kan. Nah, ya sayangku ya. Sekali lagi abang bilang manusia ini mau yang miskin, mau yang kaya. Itu rasa cuman satu, sama aja, pikiran, keinginan sama aja, sayang. Cuman dibedakan oleh baju bahasanya. Cuman itu aja sayangku. Kalau rasa, pikiran, keinginan sama, gitu loh sayang. Cuman ada yang nyampe, ada yang enggak, gitu aja. Makanya berbaiklah kepada sesama sayangku. Belajar kayak abang Dery, belajar loh sayang, belajar dan belajar. Itu aja sayangku. Yang nyata-nyata aja. Yang nyata-nyata aja sayang. Dan yang nyata-nyata itu maksudnya bukan cuman di mulut, bukan cuman teori. Praktek lakukan. Loh sayang. Lakukan artinya. Gitu. Jadi jangan pandang bulu dan ras. Jangan pandang suku dan agama. Apapun bentuknya selagi kita mampu bantu ya bantu, betul. Bantu jangan setengah-setengah sayang. Setengah. Iya. Itu aja sayangku. Bantu jangan setengah-setengah ya. Bantu jangan tanggung-tanggung. Sampai totalitas finish selesai. La ilaha illallah sayang. Belum ini sih. Bahasanya apa ya sayangku? Pokoknya belajarlah. Belajar dan belajar dan belajar yang nyata-nyata aja sayang. Nah itu sayangku. Nah ini Bang. Pertanyaan selanjutnya ini, mau sampai kapan abang ini melakukan hal ini? Melakukan hal ini ya sampai kiamat. Selama umur masih ada. Lah. Karena terserah orang penilaian apa, yang penting abang itu belajar dan belajar membantu tadi sayangku. Iya. Sorry Bang, kan abang ada tim nih.
ada connect tadi abang bilang. Itu keluarga abang atau orang lain yang tiba-tiba respect sama Bang Dery terus ngikutin jejak abang atau gimana itu bang? Teman-teman ini. Kalau itu mungkin petunjuknya Gusti Allah atau Tuhan juga ya. Tanpa abang minta harus begini-begini, itu tidak, itu boleh ditanya langsung sama supir-supir abang atau kenek-kenek abang. Harus begini nanti saya gaji, enggak. Itu datang sendiri ngelamar, enggak itu boleh ditanya. Dia cuman ingin belajar juga gimana sih bisa hidup bermanfaat. Cuman gitu aja. Nggak ada jawaban yang aneh-aneh, bisa ditanya sama supir-supir abang kok. Itu. Tapi nggak ada misi pengkaderan ya dari abang sendiri ya? Pengkaderan itu apa? Pengkaderan tuh kayak ada keluarga abang atau anak didik abang memang dibina untuk melanjutkan apa yang abang lakukan sekarang gitu. Jadi nggak ada kayak gitu ya, benar-benar lakuin aja terus ada orang lihat dan dia merasa itu adalah sebuah perbuatan yang bermanfaat terus dia ngikut aja gitu ya bang ya? Begitu. Oh, oke. Begitu sayang. Begitu. Cuman ya, namanya ngebina, namanya ngebimbing itu ya tetap kita arahin yang positif, lebih positif dan lebih positif lagi. Buat orang yang sudah datang ya, yang tergabung dalam ini ya, dalam tim ya bang ya. Begitu. Karena kematian itu tidak memandang kecil, besar, tua, muda, sakit, sehat. Itu tidak memandang tempat dan situasi sayang. Mau kaya mau miskin itu tidak mandang. Ada kalendernya itu bang ya? Enggak ada sayang. Karena abang sering kali sayang namanya dapat telepon bla bla bla, tolong antarkan ini bla bla bla. Itu kan pasti ada cerita sedikit, ini kenapa masalahnya, sebab awal mulanya kematian ini mati mendadak bahasanya. Itu sebelum ada corona dulu. Lagi seneng-senengnya tahu-tahu mati. Corona ini kan rame yang meninggal tuh bang. Itu iya kan? Terus Era corona ini kan rame tuh yang meninggal tuh. Terus gimana treatmentnya? Kan ada yang harus dipeti, harus gimana? Itu makin rame nggak sih bang? Yang abang anter itu? Iya kan? Dari sebelum corona kan mungkin yang meninggal itu istilahnya cuman misalkan jumlahnya 100 gitu. Corona ini mungkin bisa jadi 200 orang loh yang meninggal kan bang? itu prakteknya begitu sayangku. Cuman ya tetap memakai protokol kesehatan. Iya. Gitu. Prokes ya namanya. Prokes ya. Itu. Jadi mobil diinin dong ya, disekat-sekat dong. Enggak kalau abang. Lillahi ta'ala. Abang mau mati, mau hidup, mau sehat, mau enggak, terserah Gusti Allah. Yang penting abang mohon sama Gusti Allah. Minta dilindungi. Iya. Ya, karena sakit juga dari Allah. Ya, nah begitu sayangku. Itu praktek abang. Sakit sembuh dari Allah semua. Betul sayangku. Iya juga, bener juga. Betul. Nah, sekarang kan lagi jalan ini nih, mengabadikan kegiatan abang ini kan lewat YouTube nih bang. Ya. Nah, abang kan bikin channel YouTube Ambulans Paten ya? Ya, benar. Ambulans Paten tuh. Itu konsepnya ngapain aja di dalam situ tuh, Bang? Konsep abang yang seperti abang ceritakan tadi. Begitu. Artinya perjalanan-perjalanan. Oh, iya, pernah ke sini. Ikon-ikon yang abang ambil. Nah, di situ kita kita lebih ke vlog ya, ke vlog gitu ya. Di situ nggak perlu kita banyak bicara gini. Oh, lihat ikon di mana, Sumatera atau Jawa. Nah, di situ orang bisa melihatnya. Nggak perlu kita harus banyak cerita gini-gini, enggak, yang nyata-nyata aja. Cuman itu menyimpan kegiatan-kegiatan abang selama ini, begitu sayang. Jadi bukan lebih ke apa cerita di balik yang diantar ya bang, itu lebih cerita ke abangnya, perjalanan abang nganterin itu gitu ya. Nah itu takutnya gini bang, masyarakat ini kan bias, kita ini kan dihadapkan sama masyarakat yang langsung ngejudge gitu kan. Misalkan ya tadi bang, di sini kan statement kita adalah kita melakukan hal ini bukan karena faktor yang tadi. Betul. Nyari duit lah, apalah gitu kan. Artinya di sini ada hal yang mengabadikan dari setiap perjalanan itu gitu kan. Lebih ke kita melakukan untuk menyebar manfaat ya kan, lebih cerita ke diri kita, bukan untuk mengeksploitasi jenazah untuk hal itu gitu, bukan gitu loh Bang. Nah disinilah statement itu bang sebenarnya yang gue harapin gitu. Jadi jangan sampai miring juga nanti beritanya. Karena kan gue nggak mau juga bang ada komentar miring nantinya kan di netizen. Ya itu tadi gitu.
Bang Dery mah gini, ya kan? Nah, itu yang gue khawatirin, Bang. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saya. Ya, adanya gua sebagai media di sini kan artinya meluruskan gitu loh, meluruskan dari hal yang tadinya belok ya kan, bengkok gitu kan. Nggak ada hal yang ini pure bener-bener Bang Dery dari dirinya pengen bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Jenazah dianterin ke keluarganya, keluarganya bisa jenazah itu datang udah udah seneng ya Bang ya. Udah begitu gitu. Nah sekarang gini Bang, apa nih Bang pesan-pesan Bang Dery ini buat nutup podcast kita Bang, untuk masyarakat Lampung ya kan terhadap pengalaman-pengalaman Abang gitu kan, mungkin inilah waktunya buat nyampein banyak hal gitu kan untuk keluarga-keluarga yang udah ditinggalin atau yang masih pada berkumpul semuanya ya kan. Ini kan momen nih Bang, tadi berangkat dari Abang yang kehilangan orang tua gitu kan ya, tadi jadi ngingetin juga Bang, jujur aja jadi dari awal Abang cerita gue tuh jadi inget bokap gitu kan, jadi inget ayah, ya inget papa nih. Oh iya gitu kan, jadi baca Al-Fatihah terus nih, ngasih hadiah terus gitu kan. Ini gimana nih Bang? Ya kan? Tanggapan Bang Dery nih untuk teman-teman semua nih. Jadi kalau Abang nggak perlu banyak banyak pesan atau banyak harus begini-begini enggak. Cuman sisa-sisa umur kita ini mari belajar dan belajar. Dan belajar bermanfaat buat orang lain. Belajar loh ya, belajar dan belajar bisa bermanfaat buat orang lain. Nggak perlu banyak. Harus begini. Enggak, Abang Dery nggak gitu. Nggak. Iya. Jadi intinya bermanfaat untuk orang lain ya Bang ya. Betul. Oke geng, semoga podcast ini bawa manfaat ya Bang ya buat teman-teman semua. Bahwasannya manusia yang baik itu adalah manusia yang punya manfaat, yang bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lainnya ya Bang ya. Thank you banget Bang Dery. Amin. Waktunya, geng, give applause untuk Bang Dery.